Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abadika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a waj'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wa qala ta'ala fil ayatil ukhra, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim, wa nahnu ala zalika nasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memberikan kepada kita semua kesehatan dan kesempatan untuk hadir ke rumah Allah ini dan mereka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salam dan salam kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dalam pelajari, mendalami serta mengamalkan ajaran dibawa yang berpandukan pada Al-Quran dan sunnahnya yang mulia. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah kita kali ini adalah membangun kepribadian insan kamil di era modern. Insan kamil dapat diterjemahkan adalah manusia yang mampu mengembangkan seluruh potensi dirinya yang Allah berikan kepadanya, baik akal, hati, dan jiwa dapat digunakan dalam rangka mendekat diri Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa semua potensi yang diberikan pada manusia tersebut, baik pikiran, hati nurani, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Arabi, insan kamil dapat diterjemahkan bahwa seseorang yang dapat mengimplementasikan sifat-sifat Allah dalam kehidupan secara nyata. Nah, ketika Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim, maka manusia mampu juga untuk melakukan kasih sayang di antara sesama manusia dan makhluk lainnya. Ketika Allah mempunyai sifat adil, semestinya manusia juga mampu untuk berbuat adil, kalau dalam batas yang terbatas dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, para hakim dan memutus suatu perkara umpamanya harus adil, jujur dan bijaksana, tanpa melihat siapa mereka dan apa latar belakang mereka. Nah, ketika Allah punya sifat Maha Pengampun, Ghafurur Rahim, maka manusia sejati juga mempunyai sifat pemaaf dan maafkan kesalahan orang lain. Itulah menurut ungkapan Ibnu Arabi yang menjelaskan tentang indikasi orang-orang yang mempunyai kepribadian insan kamil tersebut. Kamu semenjak juga Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin ke manusia sampai ke tahap itu? Secara sempurna memang sulit, bahkan tidak mampu menyaingi para rasul Allah dan para nabi.
Tetapi sebagai manusia harus mampu untuk mencoba paling tidak mendekati agar sampai ke batas yang namanya insan kamil atau insan paripurna itu. Karena Allah melengkapi kita berbagai hal, melengkapi berbagai informasi, bahkan dengan adanya berfungsi panca indera kita. Yang Allah jelaskan pada surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah melahirkan kamu, mengeluarkan kamu dari perut ibu kita masing-masing yang ketika itu la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apapun. Allah katakan wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah. Allah fungsikan pendengaran kita, Allah fungsikan penglihatan kita, dan Allah fungsikan hati nurani kita. Untuk apa semua Allah berikan kepada kita? Sebagai orang beriman sejatinya, la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kelengkapan itulah salah satu upaya kita untuk sampai ke sana. Artinya untuk sampai menjadi pribadi insan kamil atau manusia yang mempunyai kepribadian yang sangat mulia dan sangat indah itu. Selain Al-Quran pada surah An-Nahl 78, juga Allah katakan dalam surah At-Tin ayat 4 dan 5, Allah jelaskan dengan tegas ayat ini bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, kami telah ciptakan kalian dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik kejadian. Manusia yang paripurna, manusia yang sempurna. Artinya selama kalian melaksanakan amanah Allah dengan bagus, selama memfungsikan hati nurani dengan baik, selama itu kalian akan mampu menjadi hamba Allah dan menjadi insan kamil. Tetapi ketika kalian menyalahgunakan amanah Allah, mendustakan ayat kami, kata Allah, summa radadnahu asfala safilin, kata Allah, kami campakkan kalian kepada tempat yang paling rendah dan sehina-hinanya. Oleh karena itulah salah satu bagian yang perlu kita terjemahkan pada khutbah kali ini, sebenarnya langkah-langkah awal yang perlu dilakukan sehingga menjadi insan kamil tersebut. Cukup banyak informasi Al-Quran tentang itu. Paling tidak melalui khutbah singkat hari ini ada 5 yang merupakan indikator sehingga seorang dapat diklasifikasikan sebagai insan kamil atau manusia yang punya kepribadian yang paripurna. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Allah dengan penuh kesadaran. Seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah tanpa paksaan dari orang lain, kesadaran hati nurani beriman kepada Allah, salah satu indikator yang ia miliki yaitu menjadi dikata sebagai insan kamil. Yang kedua adalah berakhlak mulia. Seseorang insan yang mulia Allah ciptakan ke permukaan bumi ini. Bagaimana upaya kita untuk mencontoh Rasulullah berakhlak yang mulia, baik segi perkataan, perbuatan, dan pekerjaan kita seharian, mencerminkan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang ketiga adalah ciri orang mempunyai kepribadian yang mulia itu menyeimbangkan antara ukhrawi dan duniawi. Islam bukan hanya mengatakan cari ukhrawi selama-lamanya dan semuanya, silakan cari kehidupan ini, tapi lebih utamakan akhirat, karena akhirat lebih kekal dan lebih abadi. Dan Islam satu agama yang bukan hanya perhatian ukhrawi semata. Silakan bekerja sebanyak mungkin, berusaha sebanyak mungkin, tapi harus sesuai dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah Muhammad Rasulullah SAW. Yang keempat yang merupakan indikator atau ciri yang punya insan kamil adalah mereka punya kepedulian kepada sesama. Islam bukan hanya menginginkan kita beribadah saja, bukan hanya kita menginginkan berzikir kita sendirian, tapi punya kepedulian kepada tetangga, kepada persahabat kita, kepada masyarakat kita, para umat Islam secara lebih luas dan lebih jauh lagi. Karena itulah Al-Quran dan hadis Rasulullah banyak memberikan motivasi kepada umat Islam, kepada kita semua, harus selalu berbagi dengan orang lain, berbagi dengan sesama umat Islam, dan saling bantu satu sama lainnya. Ternyata merupakan salah satu ciri atau indikator orang mempunyai insan kamil atau pribadi yang mulia. Yang kelima adalah orang mempunyai sifat dan insan kamil tersebut adalah selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, apapun tugas kita, apapun pemberian Allah kepada kita dari segi harta dan jabatan umpamanya, disyukuri. Karena boleh jadi berikan Allah kepada seorang jabatan, belum tentu bersyukur pada Allah. Karena itulah sebagai orang beriman dan sebagai ciri orang mempunyai insan kamil tersebut, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
ataupun berikan Allah amanah dan tugas kepadanya. Dan ini merupakan 5 hal yang bagian terpenting dari perwujudan insan kamil tersebut. Lalu apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk sampai ke tahap itu? Kalau tidak melalui ceramah singkat dan khutbah kali ini, ada 4 hal yang perlu kita lakukan agar sampai seorang insyaallah kepada tahap yang namakan mempunyai kepribadian insan kamil. Pertama adalah meneguhkan tauhid dan memperbaiki kualitas ibadah kita. Jika seorang beringin atau ingin mencapai insan kamil tersebut, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah selalu meneguhkan akidah, memperbaiki ibadah kita dan meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik cara beribadah dalam salat umpamanya, perbaiki caranya, bacaannya, kaifiat yang diperhatikan dengan baik, sehingga itu salah satu hal untuk mengantarkan kita menjadikan pribadi menjadi insan kamil. Yang kedua adalah mensucikan hati dan jiwa. Bersihkan hati kita dari hal-hal yang negatif. Jauhkan sifat sombong dan iri di hati kita. Jauhkan sifat dengki, karena itu akan merusak amal ibadah kita. Karenanya kalau kita ingin menjadi insyaallah sebagai insan kamil, maka Allah jelaskan ayat para surah Asam ayat 9 dan 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah kata Allah orang yang mensucikan jiwa dengan amal ibadah, hati bersih dan jiwa yang lapang, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Yang kata lain, beruntung orang bersihkan jiwanya kepada Allah, dan sangat merugi orang yang mengotori jiwanya dengan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya langkah kedua untuk sampai ke tahap itu adalah mensucikan jiwa dan hati kita dari hal negatif, dari hal-hal yang barangkali selama ini ada was-was di hati kita, sifat sombong dan angkuh, jauhkan dari hati kita sehingga insyaallah sampai ke tahap insan kamil tersebut. Yang ketiga adalah membiasakan diri kita dan hidup kita berlaku jujur, berlaku sabar, atau dengan kata lain mempunyai akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia satu cerminan dan salah satu cara yang melatih diri kita banyak bersyukur, banyak berinfak, banyak bersedekah, dan sabar dalam semua kegiatan yang diberikan kepada kita. Karena itulah bahwa membiasakan hidup dengan ibadah, biasa hidup dengan akhlak karimah, cara terbaik untuk sampai ke tahap insan kamil. Dan tempat yang terakhir adalah selalu belajar, meneliti, dan tadabbur Al-Quran. Seorang ingin menjadikan diri sebagai hamba Allah yang baik, yang sampai ke tahap itu insan kamil tersebut banyak membaca, banyak belajar, banyak meneliti, termasuk tentunya mendalami Al-Quran sebagai salah satu bahan yang sangat-sangat ideal dalam setiap saat dan waktu. Karena itu kita berharap tentunya mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi insan kamil, walaupun tentunya tidak akan mungkin sampai para Rasulullah dan para sahabat, minimal mendekati sifat mendekati insan kamil tersebut. Mudah-mudahan semoga khutbah yang singkat ini bermakna kepada kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyyataqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fil ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا دعاءنا تمه واغفر لنا ذنوبنا عمه ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, ampuni kesalahan dosa kami Allah, kesalahan dosa kedua orang tua kami, kesalahan dosa orang-orang berjuang dan mengagungkan asma-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kekuatan iman dan keyakinan kepada kami sehingga kami mampu melaksanakan amanah dan perintah-Mu ya Allah dan menjauhi dari larangan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.